Gimana bro? Nama baptismu udah dapat belum? Nah, setelah saya membaca-baca buku para kudus, saya lebih suka memilih nama Santo Petrus. Soalnya kalau di dalam gereja Katolik tuh, dia yang menjadi paus yang pertama. Menurut kamu gimana? Iya sih, tapi kan si Petrus itu seorang pengkhianat. Bayangkan di kitab suci itu dia diceritakan 3 kali menyangkal bahwa dia bukan pengikut Yesus. Jadi coba kau pikir-pikir lagi dah. Dia seorang pengkhianat juga ya. Terus kalau menurut pastor, gimana pastor? Apakah ada usul yang baik buat dijadiin nama baptis saya gitu? Enak saja ya. Umur sudah berapa? Saya sekarang sudah 18 tahun, Pastor. Sudah besar ya? Ya, Pastor. Sok pilih sendiri. Hanya titip. Kalau pilih nama orang permandian, ya yang benar. Pilihlah orang yang kiranya cocok dengan cita-cita, dengan bakatmu. Yang asal saja. Dan jangan terikat pada nama 12 rasul. Ada banyak orang kudus yang bagus yang lain. Saint Leonardus, luar biasa orangnya. Silahkan pilih sendiri. Nah, ada juga nama yang bagus nih. Santo Thomas Rasul. Saya mantap nih, pilih Santo Thomas Rasul. Kalau menurut kamu gimana, Bray? Hah? Thomas? Iya? Apa saya nggak salah dengar? Emang kenapa? Thomas itu kan orang yang terkenal dengan pribadi yang ragu-ragu. Bahkan dia tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Jadi gimana? Dia pribadi yang ragu-ragu. Tapi saya juga dalam kehidupan sehari-hari, Pastor, ya kadang ragu-ragu gitu. Misalnya saya punya pengalaman waktu itu. Waktu itu ibu saya sakit jantung dan stroke begitu, Pastor. Lalu saya ragu-ragu apakah Tuhan mampu menyembuhkan dia apa enggak gitu. Kalau pendapat Pastor gimana? Ya. Tahu nama lain dari Thomas siapa? Didimus, Pastor. Nah bagus. Tahu artinya? Yang artinya kembar. Nah, si kembar. Kita sebenarnya dalam banyak hal mirip sama Thomas. Kerangka kita juga ragu-ragu. Kerangka kita juga berani. Maka usul saya, kalian baca di dalam kitab suci dengan baik-baik sifat-sifat yang ada pada Thomas itu. Ya. Nanti kalau sudah ketemu, nanti kasih tahu sama saya. Sekarang saya ada tamu sebentar. Ya? Baik. Siap. Terima kasih, Pastor. Mangga. Oke. Aduh, terus gimana nama baptis kita ini? Iya, bebas sih sebenarnya. Yang penting kan sesuai kata pastor tadi, yang penting sesuai dengan pribadi kita, dalam hati kita gitu. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah berhasil mencari seorang Thomas yang bagus, yang mantap? Sudah, Pastor. Kumaha? Kalau saya sih sudah mantap, Pastor. Pastor, setelah kami berdiskusi dan membaca di kitab suci tadi, saya pun tertarik juga, Pastor, dengan pribadi Thomas. Apakah boleh, Pastor? Saya dan dia atau kami sama-sama memilih Thomas sesuai nama baptis. Bangga, boleh-boleh saja. Asal jangan ikut-ikutan. Gara-gara dia Thomas, maka saya ikut. Jangan, harus cocok dengan pribadimu sendiri. Ya, prinsipnya boleh saja. Iya, tapi Pastor, setahu saya Thomas itu adalah seorang buruh, dia seorang tukang kayu, lalu juga menjadi pembantu para nelayan yang punya perahu. Dan kalau menurut saya, si Thomas ini ragu-ragu dalam mengambil keputusan, ya wajar aja karena kalau dia tidak ragu-ragu, dia bisa ditipu. Lalu kalau dia tertipu, dia tidak dapat makan dan juga tidak bisa memberi makan dengan keluarganya. Ya, menurut saya wajar-wajar aja sih. Iya sih, bisa jadi seperti itu. Tapi punten, tolong ingatin, bukan soalnya kaya atau miskin, tetapi sebenarnya bukan Thomas yang memilih Yesus, tapi terbalik. Yesuslah yang memilih Thomas. Ya. Tahu ini orang yang punya keberanian. Bahwa ada ketidaksempurnaan, setiap manusia ada ketidaksempurnaan. Bahwa ada keraguan-raguan, ya wajar-wajar saja. Tapi minimal Yesus lihat ada keberanian pada orang itu. Ya. Yesus yang memilih Thomas, bukan terbalik. Begitu, sering. Nah, ada usul
usul. Mumpung pegang kitab suci. Coba baca dalam kitab suci. Apa yang dikatakan ya tentang Thomas, misalnya Injil Yohanes bab 14 ayat 5. Coba dibaca. Nah, di sini Thomas mengatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, ini yang saya tertarik dari Thomas. Jadi dia berani bertanya gitu kan. Kalau dia tidak mengerti, dia tidak memahami, dia bertanya langsung. Dia memiliki jiwa untuk bertanya gitu, kekritisannya. Nah, saya tertarik sama dia. Nah, Pastor, saya bertanya, apa yang harus saya lakukan atau apa yang saya harus baca supaya saya bisa mengenal lebih dalam, mengetahui lebih jauh tentang pribadi dari si Thomas ini gitu, Pastor. Nah, mungkin tambahan dikit ya. Ya, baca juga Injil Yohanes bab 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Apa harus saya berbuat? Berani. Luar biasa si Thomas. Kendati kematian mengancam dia, dia berani memilih Yesus. Keberanian, setia. Iya. Luar biasa. Wah, saya semakin mantap ini bro untuk memilih Thomas. Demi iman, demi Kristus dan demi gereja, saya siap untuk mengorbankan diri saya. Hebat. Meskipun dalam keadaan terancam, tertekan atau menderita sekalipun, saya siap untuk mengorbankan diri saya. Iya, bisa aja sih. Tapi saya masih ragu, Pastor. Soalnya kalau saya tidak salah juga, Thomas itu ketika Yesus telah bangkit, ketemu dengan murid-murid yang lain, Thomas sendiri yang tidak percaya. Dia mengatakan kepada teman-temannya, ya saya tidak percaya sebelum sebelum ada bukti. Lalu kenapa dia harus meminta bukti untuk percaya kepada Yesus? Maksud dari perikop itu apa sih, Pastor? Sangat wajar. Wajar si Thomas. Thomas itu jatuh cinta pada Yesus. Idola hidupnya. Yesus itu mati, dihukum mati. Mana tidak sedih? Mana tidak kecewa? Proses bergumul mulai pada diri Thomas itu, mengapa guru saya yang sangat bagus itu dibunuh? Tambah lagi. Di mana Thomas? Di mana dia? Pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus salib, di mana dia? Kabur. Maka Thomas itu dihinggapi oleh suatu rasa malu yang luar biasa. Menyalahkan diri sendiri. Nah, akhirnya sesudah 1 pekan dia merenungkan, dia mikirkan, dia menangis, dia ragu-ragu, akhirnya kembali kepada teman-temannya. Nah, di situ dia juga ragu-ragu lagi. Teman-temannya menyambut dia. Hai Thomas, Yesus hidup. Yesus hidup. Kita telah melihatnya. Thomas kaki. Jangan main-main sama saya. Jangan nipu saya. Kalau saya tidak melihat luka-lukanya, tidak meletakkan tangannya, aku sekali-sekali tidak percaya. Minta bukti. Jadi si Thomas itu perlu proses untuk sampai kepada kemantapan bahwa Yesus itu betul-betul hidup. Baik, Pastor. Gimana, Bray? Terus setelah itu kan si Yesus menampakkan diri lagi dan langsung memberikan kepada Thomas bukti-bukti lukanya. Bahkan dia meminta kepada Thomas untuk mencucukkan tangannya itu ke dalam luka-luka Yesus itu. Oh, berarti ya kalau saya menyimpulkan ya, berarti si Thomas ini setelah bertemu dengan Yesus secara langsung, dia percaya dan menjadi orang baik. Tapi kalau saya baca-baca di dalam kitab suci, tidak diceritakan lagi kisah hidup Thomas setelah itu hingga kematiannya. Pastor, kalau boleh tahu, Thomas kemana setelah peristiwa-peristiwa yang dikisahkan dalam kitab suci? Ya. Nih, punten ya. Kau tampil sebagai Thomas yang ragu-ragu. Dia tampil sebagai Thomas yang berani. Nah, ya nggak apa-apa. Namanya juga Thomas, namanya kembar. Ya. Nah,
selanjutnya kitab suci tidak banyak cerita lebih lanjut tentang Thomas. Konon, namanya konon ya, katanya dia kemudian tampil di Mesopotamia, bagian timur dari Israel. Ya, mewartakan di situ, malah terus dia berjalan sampai ke India. Nah di India katanya dia berhasil mentobatkan, mempermandikan seorang pembesar, seorang raja besar itu. Tapi banyak orang-orang sekitarnya ragu-ragu, kurang percaya pada Thomas itu. Maka jangan heran Thomas itu dikasih pedang. Ditusuk, mati. Martir pertama di India. Oh, dia jadi martir di India juga, Di Pastor? India katanya. Oh, jadi gitu Pastor ya. Makanya si Thomas itu diidolakan sama orang India. Ya, Dan bahkan Thomas itu menjadi dikenal sebagai pelindung orang India. mangga. Bagus. Oh, baiklah Pastor. Setelah diskusi yang cukup menarik ini, saya pikir saya dan saudara Adrian ini sudah mantap untuk memilih Thomas sebagai nama baptis kami, Pastor. Bagaimana? Setuju? Aman? Mantap. Udah mantap, Pastor. Ya, bagus. Loh, Pastor, kami sudah semangat ini untuk mewartakan. Jadi, kira-kira kapan Pastor ya? Waktu yang pas untuk membaptis gitu kami. Kami tidak sabar untuk masuk Saya Katolik. tertarik sama kamu. Thomas yang berani. Ya, berhadapan dengan Thomas, jangan ragu-ragu. Begini saja. Ya. Tolong siapkan diri dengan baik-baik. Kalau nanti malam Paskah ada permandian, silahkan minta dibaptis. Ya. Asal siap dengan betul-betul. Ya, Siap, oke. Pastor. Baik, Pastor. Sukses. Makasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Berhasil dengan baik-baik. Ya, Siap. permisi ya. Makasih, Pastor. Baik, Pastor. Ya. Hatur nuhun. Mangga.